jutaan sampai puluhan juta per kilo. Hai guys, welcome to Mbak Mi. Yeay, balik lagi sama aku Melinda. Jadi kayak banyak teman-teman yang kayak apa sih Mbak Mi itu? Jadi dulu sebelumnya nama channel aku itu kan It's Me Mia. Jadi pas aku search di pencarian YouTube ternyata tuh nama Mia tuh banyak. Terus aku ganti lagi ke nama asli aku, It's Me Melinda. Dan ketika aku cari itu juga serak banget gitu kan, kayak nama aku tuh serak banget gitu guys gitu kan. Nah jadi aku memutuskan ngasih nama itu Mbak Mi karena aku tuh sering banget dipanggil sehari-harinya tuh Mbak Mi, Mbak Mi, Mia gitu kan. Jadi kayak ya udah deh Mbak Mi aja, kayak lebih beda gitu kan dari yang lain. So di video kali ini aku kayak bakal ngebahas sesuatu yang pernah aku alami dari cerita temen aku. Aku yakin teman-teman yang menonton video ini pasti pernah merasakan, nggak semua, mungkin beberapa dari kalian itu pernah merasakan yang namanya operasi. Pernahkah teman-teman itu bertanya, benang apa sih yang digunakan oleh dokter ketika mengoperasi pasiennya? Dan apakah teman-teman tahu bahwa benang yang dijadikan sebagai benang operasi oleh para dokter itu bahan dasarnya itu adalah salah satu organ yang ada di tubuh ikan. Oke guys, jadi beberapa waktu yang lalu aku tuh pernah sempat pergi ke suatu daerah atau wilayah yang ada di Riau, itu namanya Pulau Muda. Dan di sebelahnya itu tuh kayak terbentang lautan luas gitu loh. Cuman bukan laut yang seperti kita tahu. Kalau laut itu kan biasanya kayak warna-warnanya itu biru lepas gitu kan. Kalau ini enggak. Karena kebanyakan di Riau itu tuh warna sungai, warna lautnya itu kayak warna air keruh gitu lah guys, warna coklat kemerah-merahan kayak gitu. Karena di sini tuh kan kayak banyak tanah gambutnya. Aku kesini itu ketika momen saudara aku itu ada salah satu keluarganya yang ngadain acara wedding gitu kan. Jadi aku main ke sana. Jadi waktu aku ke sana itu aku dapat informasi yang menarik banget bagi aku, yang aku sebelumnya itu nggak pernah tahu sama sekali. Dan aku yakin ini juga bisa menjadi informasi bagi kalian yang menonton video ini. Oke, jadi aku tuh diberitahu sama salah satu saudara aku itu, namanya Mbak Intan. Kenapa dipanggil Mbak? Karena terbiasa aja kami itu manggil Mbak. Jadi Intan ini aku apain aja ya, Intan. Jadi katanya dia cerita kalau beberapa waktu yang lalu, kayak beberapa bulan yang lalu gitu lah kan, beberapa tahun belakangan inilah gitu katanya kan, orang-orang yang ada di Pulau Muda ini itu mendapat sebuah, ibaratnya itu kayak rezeki nomplok, dimana ada sejenis ikan. Kan kita tahu biasanya orang-orang pulau itu mata pencariannya itu kan ikan. Jadi katanya ada di mana spesies ikan, mereka menyebut ini sebagai ikan tawar. Sebenarnya itu kayak ikan kakap tawar gitu kalau aku baca-baca di artikel, di mana gelembung di dalam tubuh ikan ini dapat dijadikan sebagai benang operasi. Dan harganya itu nggak main-main guys, jutaan sampai puluhan juta per kilo. Nah bagi aku tuh ini kayak, hah? Masa iya ada ikan sampai harganya segitu? aku tuh kayak mikir keras kan, iya nggak nih ya, ini bener nggak ya gitu kan informasinya. Aku coba cari-cari di berbagai macam artikel dan aku memang menemukan hal ini guys. Jadi emang bener sih apa yang dibilang sama saudara aku yang bernama Intan ini. Jadi setelah aku cari di artikel tersebut, ikan yang mereka maksud adalah ikan tirusan. Ikan ini banyak tersebar di sepanjang lautan tropis, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik. Nah jadi kebetulan wilayah tropis Indonesia kan termasuk dalam salah satu wilayah tropis. Nama lain dari ikan tirusan ini adalah ikan asual, gotila, gopo, ketambalencam, matahari, ramin, dan sikuda. Namanya aneh sih, terbilang jarang banget aku dengar nama-nama ikan yang kayak gini. Nah, organ yang ada di dalam tubuh ikan itu adalah berupa gelembung. Orang biasanya bilang itu gelembung renang yang menyerupai balon dengan lapisan yang sangat-sangat tipis dan bersifat fleksibel, mengembang dan mengempis. Karena teksturnya yang tipis, lentur, dan kuat, gelembung ikan ini merupakan sumber kolagen. Berarti kolagen tuh banyak banget ternyata ya sumber-sumbernya. Dan biasanya ini dapat dijadikan sebagai lem tahan air maupun alat pemurni minuman alkohol. Aku belum tahu itu kayak mana pemurni minuman alkohol.
karena karakteristiknya yang dapat menyatu dengan daging sehingga gelembung ini bisa dijadikan sebagai bahan benang operasi. Nah, jadi dari beberapa artikel aku baca itu harganya itu bisa sekitar 5 sampai dengan 80 juta per kilo ya. Duit gitu loh guys. Namun dari beberapa artikel yang juga aku baca, banyak banget orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan jual beli dari ikan tirusan ini. Banyak oknum yang memburu besar-besaran ikan ini untuk diambil gelembungnya. Namun setelah diambil mereka itu kayak membuang lagi si daging ikan itu yang udah mati itu gitu. Jadi kesannya itu mereka hanya mengambil ikan itu untuk mengambil isi gelembungnya aja gitu kan. Sama seperti kayak orang berburu ikan hiu hanya untuk diambil siripnya aja. Bisa dibilang itu tuh kayak tidak ada nilai-nilai kehewanan. Apalagi tuh kan kalau manusia tuh kayak tidak memanusiakan manusia gitu kan, karena belum ada aturan ataupun undang-undang ataupun sejenisnya lah yang menjelaskan secara rinci bagaimana hukum dari jual beli ikan tirusan ini. Padahal bisa saja gitu kan, ketika ikan ini diburu lalu diambil isi gelembungnya itu, nah sisanya kan itu kan ada tuh si daging-daging ikannya itu. Jadi banyak oknum itu yang berharap kalaupun udah diambil dalamnya gelembungnya, kan dagingnya itu masih bisa dijadikan sesuatu yang bernilai ekonomis. Jadi setidaknya tidak mubazir, tidak buang-buang sumber daya yang ada di lautan itu sendiri gitu guys. Jadi pesan moral yang kita dapat dari informasi ini adalah kita itu nggak boleh egois. Jadi apapun yang kita ambil dari alam itu betul-betul harus kita manfaatkan seutuhnya. Kita tidak boleh hanya mengambil satu bagian dari alam itu aja gitu. Oke, semoga video ini ngebantu dan informatif. Mungkin teman-teman yang tahu ikan ini dan namanya agak berbeda dari daerah mana gitu bisa tulis di kolom komentar. Oke guys, see you di next video.